film berlatar di malam Natal, kita diperlihatkan dengan dua orang yang lagi latihan tinju, sang presiden Amerika yang bernama Asher, dan pas pampres kepercayaannya, serta mantan pasukan elit yang bernama Mike Benny. Beres latihan, Presiden Asher ini siap-siap berangkat menghadiri acara penggalangan dana di hari Natal bersama istri dan anaknya. Put your belt on. What if I don't? Tapi tiba-tiba mobil mereka ini ketiban sesuatu yang ngebuat mobil mereka ini di ujung tanduk jatuh ke jurang. Mike yang ngeliat itu, dia pun langsung bergegas buat tolong Pak Presiden dan istrinya. Sayangnya, walaupun presiden mereka ini bisa diselamatin, tapi buat istrinya harus tewas jatuh ke jurang. Dari kejadian tadi, kita pindah ke 18 bulan kemudian. Di berita TV mengabarkan kalau Pak Presiden Amerika bakal ketemu sama Korea Selatan buat ngebahas tentang Korea Utara. Sedangkan si Mike, karena kejadian sebelumnya, dia ini diberhentiin jadi pengawal presiden dan dipindahin kerja di Departemen Keuangan. Karena presiden ini gak mau nginget kejadian yang menewaskan istrinya. Kemudian si Mike ini ketemu sama Direktur Dinas Rahasia Amerika yang bernama Lini, buat curhat kalau dia ini kangen ngawal presiden lagi daripada harus kerja di balik meja. Dari si Mike, kita pindah ke Gedung Putih. Di sana ada si presiden yang lagi siap-siap sambil nemenin anaknya yang udah kehilangan sosok ibu. Beres nemenin anaknya, presiden ini langsung balik kerja lagi. Begitu juga sama si Mike, dia ini lanjut balik kerja ke gedung Departemen Keuangan. Kemudian di Gedung Putih, di sana presiden lagi ngadain rapat sama bawahannya, mulai dari Alan, ketua DPR, Ruth, menteri pertahanan, dan Charlie, wakil presiden. Yang mana mereka ini lagi ngebahas tentang keamanan Korea Selatan dari Korea Utara. Charlie. Habis dari rapat, tepatnya jam 6:30, Perdana Menteri Korea Selatan udah sampai di Amerika dan lagi OTW ke Gedung Putih. Pas udah sampai, Perdana Menteri Lee sambil ditemani sama kepala keamanan yang bernama ID, langsung disambut baik sama pihak Amerika. Sedangkan di utara Virginia, ada satu pesawat penyusup yang coba datang ke Gedung Putih. Yang karena itulah, pihak militer Amerika langsung hadang pesawat penyusup itu. Karena kejadian itulah, sekarang keadaan Gedung Putih pun mulai bersiaga dan langsung ngamanin para petinggi negara buat ke bunker bawah tanah. Sedangkan di tempat si Mike, dia yang lagi gabut kerja, ngelihat di luar ada pesawat mencurigakan dan langsung pergi keluar ke Gedung Putih.
Pas pesawat hantu itu jatuh, Presiden pun langsung ngasih perintah buat hubungin dia ke Pentagon, Keamanan Negara, dan NSA. Di tempat si Mike, dia ini akhirnya udah sampai di Gedung Putih, dan gak lama dari itu, tiba-tiba ya, para teroris pun mulai melancarkan serangan darat yang ngebombardir dari setiap arah yang ngebuat pertempuran pun terjadi. Sedangkan di Pentagon, mereka semua ini langsung ada yang rapat darurat tentang penyerangan yang terjadi di Gedung Putih, serta langsung ngirim pasukan cepat tanggap ke sana. Rapid response team from Andrews. Where's the president? In the bunker. Dan di bunker, presiden yang pengen ngehubungin Pentagon tiba-tiba dan ya, ternyata para pengawal Perdana Menteri adalah kelompok musuh yang nyamar dan langsung hack sistem Gedung Putih, serta nyantra presiden dan yang lain. Buat keadaan di luar, sekarang situasi pun udah mulai chaos dengan rencana musuh yang udah matang. God damn it. Dari gempuran itu, Mike ini akhirnya bisa sampai di dalam Gedung Putih sendirian. Dengan para musuh yang udah berhasil masuk, sekarang pertempuran pun pindah ke dalam Gedung Putih. Sedangkan di luar, akhirnya pasukan militer pun udah sampai dan langsung ngatur posisi ke segala arah. Dan di berita internasional, mereka pun lagi ngabarin tentang penyerangan musuh ke Gedung Putih. Kemudian di Pentagon, mereka ini tiba-tiba dapat panggilan dari bunker. Ya, Perdana Menteri Korea Selatan pun tewas di tempat. Dan gak lama dari itu datanglah sang ketua dari penyerangan Gedung Putih, yang nama aslinya yaitu Kang Yeon-sak. Dan di sini dia pun ngancem pakai presiden buat nyuruh mundurin pasukan militer yang ada di luar. Sir, all units, stand down. Dengan persiapan dan strategi yang udah matang, Yeon-sak sama pasukannya ini berhasil ngamanin Gedung Putih. Dan di bunker, buat keadaan presiden dia ini sekarang udah diikat, ditahan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Sedangkan di tempat si Mike, dia yang masih hidup dengan ngendap-ngendap coba buat nyelamatin presiden sendirian. Mike yang udah berhasil masuk ke ruang kontrol, dia ini ngeliat ada foto anaknya si presiden di kantong musuh. Habis itu, dia pun coba buat matiin sistem pengawas di Gedung Putih pakai kode akses dia. Sedangkan di rumah sakit, istrinya si Mike yang seorang perawat pun lagi kewalahan nanganin para korban. Ditambah dia ini masih nggak tahu kalau si Mike ternyata ada di Gedung Putih. Kemudian kita balik lagi ke bunker. Yeon-sak ini ngasih tahu kalau dia bekerja buat keadilan, memberi kesempatan jutaan orang kelaparan, serta buat mengakhiri perang saudara demi bersatunya Korea yang makmur. Kemudian Yeon-sak ini langsung nyuruh bawahannya buat nyari Connor, anaknya si presiden.
Your country interrupted so long ago. To you. Dari bunker kita balik ke Pentagon. Di sana Alan ketua DPR pun datang. Karena presiden dan wakil presiden lagi disandra, yang ngebuat sekarang mereka ini gak ada kepala. Jadi Alan sebagai ketua DPR pun diangkat jadi presiden sementara. Also assassinated the South Korean Prime Minister. Dan di tempat si Mike, dia ini sekarang udah ada di ruangannya si presiden dan langsung ngambil alat komunikasi rahasia di sana. Pas si Mike ini udah kehubung sama Pentagon, sempat ada perdebatan dulu antara mereka yang gak percaya sama si Mike. Tapi untungnya si Lini ini ngejamin kalau si Mike bukan musuh, serta dia ini bisa diandelin karena dia adalah mantan pasukan khusus Rangers Battalion, GOX. Karena emang gak ada cara lain buat mereka masuk ke Gedung Putih, Alan pun mutusin buat bergantung sama si Mike yang udah ada di dalam. Dan gak lama dari itu, Mike ini ngedengar ada suara yang datang dan langsung They shut the power down. Lights off, and I assume they closed the air. Kemudian di Pentagon, si Yeon-sak ini nelpon lagi buat nyuruh tarik armada ke-7 dari Laut Jepang dan tarik semua 28.500 pasukan Amerika dari zona DMZ dan ngasih waktu mereka buat mikir sampai fajar. Nah, buat yang belum tahu nih, sedikit tambah wawasan kalian. Armada ke-7 merupakan angkatan laut AS di dunia dan bermarkas di Yosuka, Jepang. Armada yang menjangkau 36 maritim ini fokus eksis di kawasan Indo-Pasifik. Abis ngontak Pentagon, si Yeon-sak ini langsung beraksi maksa buat dapetin kode Cerberus yang dibagi jadi 3 buat ngaktifin luncurin nuklir. Mr. President, they'll never get mine. Karena gak tega, presiden pun nyuruh bawahannya buat ngasih tahu kode Cerberus dia, yang ngebuat keadaan pun jadi gawat dan langsung ngasih tahu ke si Mike kalau satu kode Cerberus udah dimasukin. Recognize it. Well, whoever they are. Oh, is that all? Military protocol. A three-pronged. Dan di sini kita pun dikasih tahu apa itu Cerberus, yaitu protokol militer yang sangat rahasia, sistem otomatis A4 dalam hal peluncuran nuklir, dan hanya 3 orang yang punya kodenya, presiden, menteri pertahanan, dan kepala staf. Yang gawatnya, mereka semua ini ada di dalam bunker. Karena itulah, buat mengamankan kode Cerberus presiden, Mike ini harus segera ngamanin anaknya si presiden. Fail-safe in the case of a. So change the codes. We can't. Sir, Dan di bunker, mereka ini akhirnya sadar kalau si Mike ada di dalam Gedung Putih, dan langsung nyuruh pasukan dia cari si Mike. He was on the president's protection detail for a few years. Mike yang udah ada di kamar si Connor, dia pun langsung nyari si Connor di tempat persembunyian yang udah si Mike ini ajarin. Dan akhirnya Mike ini berhasil ketemu sama si Connor dan langsung nyuruhnya buat siap-siap kabur ngelewatin para musuh. Pas berhasil kabur, Mike ini langsung ngabarin markas tentang rencana dia yang bakal ngeluarin si Connor lewat lubang ventilasi dan nyuruh pasukan buat ngejemputnya di luar. Yang untungnya Mike ini udah pernah ngajarin si Connor buat naikin cerobong. Tapi pas udah mau sampai atas, tiba-tiba ada satu musuh yang ngedekat. Untungnya si Mike ini cepat baca situasi udah ada di sana dan sekarang tinggal akhir terakhir ngejemput si Connor sampai keluar gedung.
Dan ya, akhirnya Connor ini berhasil keluar dengan aman, yang ngebuat sekarang Mike ini bisa fokus buat gimana caranya nyelamatin si presiden. They teach you that where you come from? 'Cause you know what they Mike yang udah berhasil nangkep 2 musuh, dia pun langsung interogasinya. is how to extract information from people like you. Dan ketemulah siapa si Yeon Sak ini. Dia adalah kepala KUF, organisasi paramiliter. Dan pas markas ini dalamin lagi si Yeon Sak, ternyata si Yeon Sak ini salah satu teroris paling dicari di dunia. Sir, this is one of the most wanted terrorists in the world. I don't care who he is with a force that size. I have men who dropping into. Do not launch anything until I do. Tapi kalau dari itu, si Mike ini dapat panggilan dari si Yeon Sak, yang intinya di sini mereka ini saling ngepropok satu sama lain. Yeah, so what took you so long? You're the one that let Are you? For acknowledging your failure. But Connor, he's on his way to the baseball game. Why don't you and I play a game of fuck off? Yeon Sak yang kesel, dia pun langsung bawa si Menteri Pertahanan buat dapetin kode Cerberusnya. No. something 100 times is not as good as living it once. Sama kayak sebelumnya, presiden ini nyuruh si Ruth buat kasih tahu kodenya. Karena kode punya presiden, pasti bakal aman sama dia. That's an order, Ruth. Kita balik lagi ke tempat si Mike. Dia yang coba buat ke bunker. Tiba-tiba kedatangan si Forbes kenalan dia. Tapi si Mike yang masih belum tahu kalau si Forbes adalah pengkhianat. Forbes pun langsung ya, karena si Mike terlalu kuat, Forbes pun harus kalah di sana. Dan Mike ini langsung nyuruh si Forbes buat bilang ke si Yeon Sak kalau Mike ini berhasil dihabisin. I got him. Could be worse. Kemudian di markas, karena Cerberus sangat berisiko kalau sampai berhasil diaktifin, mereka ini berencana buat nyerang musuh lewat jalur udara. Di bunker, mereka yang udah antisipasi itu pakai drone, langsung nyiapin Hydra buat ngelawan para helikopter pengganggu. Sedangkan si Mike, dia yang lagi ngumpet ngeliat senjata Hydra yang lagi diaktifin. Yang karena itulah dia pun nyuruh markas buat stopin misinya. Tapi si jenderal yang batu, dia ini ngirauin si Mike. Dan gak lama dari itu, tiba-tiba musuh pun datang. Dan ya benar aja, misi penyerangan pun gagal total. Yang karena itulah Yeon Sak pun gak main-main buat ngasih peringatan keras ke mereka kalau waktu mereka ini tinggal 1 jam lagi buat narik armada ke-7. Sedangkan di tempat si Mike, untungnya dia ini masih bisa selamat dan langsung disuruh buat mundur. Tapi Mike yang bekerja buat presiden, dia pun ngehirauin itu. Karena itulah Alan ini ngasih waktu 30 menit buat si Mike selamatin presiden sebelum helikopter si Yeon Sak ini datang. Cannot give this guy what he wants. Mike sebelum beraksi, dia ini hubungin istrinya dulu biar kagak khawatir dengan bilang lagi sibuk ngurusin berkas di kantor bakal lembur. Yeah. Busy? Sedangkan di bunker, karena cuman butuh 1 kode lagi, si hacker pun nge-brute force kodenya. Ya gampangnya nyocokin 1 persatu kodenya sampai ketemu yang benar. Tapi gak lama dari itu, si Mike ini ngehubungin si Yeon Sak pesaiwar. Karena itulah si Yeon Sak ini mulai beraksi ngebawa paksa si Ruth keluar gedung. Go. Walk. Untungnya si Mike ini berhasil nyerang duluan, yang alhasil Menteri Ruth ini berhasil diselamatin. Tapi karena udah lewat 30 menit, Alan pun mutusin buat nurutin apa yang dimau si Yeon Sak, yang ngebuat tuh dia pun gempar.
Sedangkan di bunker, presiden ini mulai dibawa dengan cara berpenampilan yang sama biar ngeco di mana presiden yang asli. Dan pas helikopter berangkat, tiba-tiba iya, heli pun meledak yang ngebuat semua pun jadi lemes. Presiden mereka udah mati. Tapi beda sama si Mike, dia ini yakin kalau presiden ini masih ada di bunker. Dan di dalam bunker, bener aja ternyata mereka masih ada di sana. Dengan ketiga kode Cerberus yang berhasil mereka dapetin. Dan langsung aktifin peluncuran nuklirnya yang bisa ngeratain Amerika dalam sekejap. Detonate the missiles. Tens of millions of Americans. What? NORAD confirms. Pas mereka ini coba buat kabur, Mike ini untungnya datang tepat waktu yang ngebuat pergelutan pun terjadi. Akhirnya Yonsak ini berhasil dihabisin sama si Mike. Dan pas mau nolongin si presiden, Mike ini dikasih tahu buat berhentiin Cerberusnya dulu. Marked countermand. Cerberus has been deactivated. Now get me Seoul and Pyongyang on the line. Dan ya, akhirnya Cerberus pun berhasil dinonaktifkan yang ngebuat semua orang pun jadi lega. Dan sekarang tinggal si Mike yang ngebawa presiden keluar dengan gagah beraninya. Sorry about the house, sir. Family. Pas sudah di luar, istrinya Mike ini ternyata ada di sana yang ngebuat dia pun ketahuan lembur di mana. Out of the spotlight. To come only to destroy our things or our people. A chance at our rebirth. Example with the dignity, integrity, and honor. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan? Coba dong komen lanjut buat yang setuju kita bahas season 2-nya. Dan jangan lupa di like yang banyak, oke? Makasih semuanya yang udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.